Banyak pasien mulai bertanya tentang lututnya, "Dok, lutut saya sekarang kok mulai bunyi ya, kretek-kretek," gitu ya. Apalagi kalau sudah diabetes menahun. Dan beberapa pasien bahkan sudah sampai merasa sakit, ya kayak ditusuk-tusuk nih, Dok, tiap naik tangga linu gitu ya, kayak aduh aduh nggak enak banget gitu. Atau waktu, beribadah misalkan sholat atau duduk, sila di bawah. Dan biasanya ketika konsultasi misalkan ke dokter gitu ya, dikatakan nanti kalau parah nih harus operasi nih, gitu. Mungkin pakai obat anti nyeri dulu, anti radang dulu, ya, tapi nanti harus operasi nih, gitu. Nah, pertanyaannya, benarkah operasi itu satu-satunya jalan? Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dokter. Di video kali ini kita akan membahas gimana sih caranya supaya sakit lutut Anda tidak berujung di meja operasi. Bisa nggak sih cara lain selain operasi? Simak sampai tuntas, kalau udah siap ayo kita mulai. Ternyata 70% nyeri lutut itu tidak langsung membutuhkan operasi. Jadi 70% itu bisa diatasi tanpa operasi, ya. Nah, banyak orang tapi menyerah terlalu cepat, padahal ada cara lain selain operasi untuk mengatasi nyeri lutut. Nah, pertama kita harus tahu dulu kenapa bisa sampai nyeri lutut. Nomor satu, penyebab paling sering adalah otot paha yang lemah. Jadi Anda yang sering duduk, jarang beraktivitas, jarang olahraga ya, atau otot paha dan otot pesisnya itu jarang dilatih, itu yang sering terjadi adalah mereka menjadi lemah dan tidak bisa menarik, lututnya. Jadi yang menahan supaya lututnya itu tetap ada jarak antara, 2 tulang yang ada di bawah itu adalah otot paha dan otot betis sebenarnya. Jadi kalau Anda tidak pernah melatih otot kaki Anda atau otot kaki Anda semakin lama semakin mengecil dan makin lemah, itu jarak antara tulang itu menjadi makin dekat, nggak bisa ada jarak lagi. Dan kalau tidak ada jaraknya, tergesek-gesek seperti ini, akhirnya menjadi radang, dan itulah yang menyebabkan bunyi kretak-kretak. Bahkan kalau sudah peradangannya parah, akhirnya menimbulkan rasa nyeri yang hebat. Dan peradangan itu bisa terjadi juga dari makanan. Mungkin Anda, otot paha bagus, tapi Anda makanannya misalkan yang sering membuat radang. Misalkan gorengan, kemudian makanan instan, makanan yang diproses, ya terus, apalagi gula tinggi, tepung-tepungan, dan seterusnya. Itu bisa menyebabkan peradangan di seluruh tubuh. Nah, peradangan yang sudah terjadi di, lutut tadi, yang misalkan tadi karena otot pahanya lemah dan seterusnya, diperberat dengan peradangan dari makanan tadi. Dan bisa juga tadi celah sendi yang ada di lutut, itu bukan hanya karena otot pahanya lemah, juga karena berat badan Anda sekarang mungkin lebih berat dari ketika Anda remaja atau anak-anak. Yang ketika Anda remaja, berat badan tidak terlalu berlebih, lututnya bisa menopang berat badan Anda. Tapi semakin berat badannya bertambah, sedikit gerak, makannya juga yang tadi menimbulkan radang, nah celah sendinya sempit, gesek-gesek, ditambah radang dari makanan. Itulah yang menyebabkan lututnya nyeri atau bunyi kretek-kretek. Dan ada satu hal lagi, "Loh Dok, saya berat badan nggak tinggi kok, makan juga bagus kok," ya. Terus saya sering jalan kaki, ya. Nah, tapi ada satu lagi, ternyata stres dan tubuh yang tegang, itu juga bisa menimbulkan nyeri lutut. Kok bisa? Stres itu menimbulkan peradangan hampir di seluruh tubuh, dan tubuh yang tegang itu menyebabkan otot-ototnya juga jadi tegang dan kekuatannya berkurang. Dan salah satunya adalah otot paha, otot betis tadi, akhirnya terjadi gesekan-gesekan karena ototnya tidak bisa menopang, celah sendinya tadi. Jadi celah sendinya menyempit, gesek-gesek, ditambah dengan stresnya, ya, radangnya meningkat, itulah yang menyebabkan Anda bunyi kretak-kretak dan akhirnya jadi nyeri. Walaupun berat badan tidak tinggi gitu, atau makan udah dijaga dan seterusnya, pakai suplemen macam-macam gitu, tapi peradangannya masih tetap terjadi, gitu. Jadi bukan hanya masalah umur nih Dok, karena faktor karena umur ya, tulangnya udah mulai keropos, udah mulai aus, jadi Anda lakukan minum kalsium, minum susu ini, susu itu, susu kambing, sapi, kucing, babi diminum semua, ya, tapi nggak ada yang bermanfaat, karena penyebabnya bukan karena tulang, tapi celah sendinya menyempit dan ada radang. Nah, kisah nyata ini dipublikasikan juga secara ilmiah di jurnal jurnal fisioterapi. Seorang ibu 55 tahun dengan nyeri lutut yang sangat parah ya, kemerahan gitu ya, sudah siap operasi sebenarnya. Nah, setelah 3 bulan dilakukan fisioterapi ya, kompres, kemudian dilatih gerakan, dianjurkan untuk diet, akhirnya turun berat badannya 5 kilo saja, terus mengganti pola makan dengan yang tadinya banyak radang,
ya gorengan, tepung-tepungan, terus banyak, yang bikin gulatnya tinggi dan seterusnya, itu diganti dengan yang lebih sehat, terus latihan latihan jalan ya, mengurangi peradangan, relaksasi dan seterusnya, itu ternyata bisa mengubah outcome atau hasil. Yang tadinya mau dioperasi, tidak jadi dioperasi. Ini banyak kejadian seperti ini, jadi tidak harus langsung ganti lutut gitu ya. Nah, hanya 70% yang bisa kembali, 30% nanti kita bahas yang 30% kenapa harus tetap dioperasi. Jadi 5 cara ya yang mengatasi untuk, yang tadinya mau dioperasi nggak jadi, ya atau 70% bisa diatasi dengan 5 cara ini. Yaitu satu menguatkan otot tadi dengan fisioterapi, dengan Anda exercise ya, angkat beban, jalan kaki dan seterusnya, supaya lututnya tidak menanggung beban sendirian. Ketika Anda berdiri atau ketika Anda jongkok atau apa, lutut itu menahan berat badan itu dikalikan 4. Ya berat badan kita misalkan 50 dikali 4, jadi sebenarnya lutut kita tuh menahan hampir 200 kilo ya, beban kita ketika naik tangga, turun tangga, dan seterusnya, ya. Tapi, ketika kita gedein otot paha, otot betis itu lututnya jadi, mendapatkan bantuan. Jadi tidak perlu, ditopang terlalu berat, termasuk tadi celah sendinya jadi tidak menyempit. Dan jadi kalau misalkan Anda bisa membantu lutut Anda, caranya apa? Dengan mengatasi dengan menguatkan otot paha dan menurunkan berat badan. Tadi seperti dibilang, lutut itu menahan berat badan kita itu dikalikan 4. Jadi kalau setiap kita turun 1 kilo, misalkan dari 60 kilo jadi 59 kilo, itu tubuh kita berkurangnya, 1 kilo, tapi lutut kita berkurang bebannya itu 3 sampai 4 kilogram. Apalagi kalau kita tambahkan dengan nutrisi antiinflamasi, misalkan kunyit, jahe, ikan berlemak, atau omega 3 ya. Terus sayur-sayuran hijau, terus menghindari makan makanan yang menimbulkan peradangan, inflamasi, terus Anda mulai, bergerak juga, ya dan Anda misalkan mau puasa juga, mengurangi banyak inflamasi. Itu akan memperbaiki sangat banyak. Jangan lupa juga untuk memperbaiki postur tubuh kita saat berdiri, duduk ya, jalan. Cara berjalan itu mempengaruhi sekali tadi gesekan-gesekan di lutut tadi. Banyak orang salah melangkah, salah jalan, ya, akhirnya lutut jadi korban, ya salah cara jalannya salah gitu ya. Karena atau berdirinya salah, terlalu miring kanan atau terlalu miring kiri, itu juga bisa berpengaruh ke celah sendi. Makanya tadi ada fisioterapi, ada latihan jalan dan seterusnya untuk mengurangi beban lutut. Dan ada yang kelima, yang tadi kita sudah bahas, Anda sudah jaga makan, sudah fisioterapi, sudah olahraga segala macam, tapi kalau Anda tidak mengelola stres dan Anda kurang tidur, ternyata meningkatkan inflamasi atau peradangan seluruh tubuh, akhirnya lututnya sakit lagi. Anda misalkan nih, Anda oke sudah melakukan segala hal, bahkan sampai misalkan lututnya disuntik dengan, stem cell, disuntik dengan, antiinflamasi, ya. Tapi mungkin 1 bulan atau 3 bulan aman, tapi setelah itu Anda merasakan nyeri lagi, sakit lagi. Jadi terpaksa Anda harus suntik lagi. Nah, Anda tidak menyelesaikan masalah dengan suntik tadi. Ya, suntik enak, misalkan, oh jadi enak, ya nggak nyeri lagi, ya. Tapi selama Anda tidak menjaga makan, tidak menjaga stres, berat badannya masih tinggi, tidak belajar cara jalan yang benar, itu akan berulang lagi. Hingga akhirnya tulangnya mengalami kerusakan dan harus dioperasi. Jadi kapan operasi dibutuhkan atau 30% kasus sakit lutut itu kenapa harus tetap dioperasi? Ketika tulangnya hancur. Ketika di foto sinar X ya, X-ray itu kelihatan tulangnya sudah banyak hancurnya. Itu nggak bisa lagi dengan cara-cara yang tadi. Ini sekitar 30% pasien itu akhirnya terpaksa harus dioperasi atau tulangnya belum hancur, tapi lututnya sudah bengkok yang parah. Dan atau sudah tidak bisa berjalan sama sekali. Jadi lututnya kaku ya, berdiri nggak bisa, ini nggak bisa. Udah sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah dioperasi jauh lebih cepat, lebih aman. Siapa yang bisa menilai ini adalah dokter yang biasanya untuk melakukan tindakan operasi di ortopedi dan, khususnya yang bagian lutut. Jadi operasi sebenarnya pilihan terakhir, bukan yang pertama. Kenapa? Karena 70% pasien itu bisa tanpa harus operasi. Jadi nyeri lutut bukan vonis untuk Anda bisa berhenti bergerak. Jadi tubuh punya kekuatan untuk memulihkan diri, asal kita mau membantu tubuh kita untuk pulih, asal kita mau membantu lutut kita untuk sembuh. Tapi kebanyakan orang itu menyalahkan lututnya tanpa memperbaiki dirinya. Akhirnya ya Anda terpaksa harus operasi.
Pertanyaannya, maukah Anda mengambil langkah kecil hari ini? Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat, sampaikan kepada orang yang kira-kira membutuhkan, misalkan lututnya sakit ya. Dan saya undur diri, terima kasih sudah menyimak, saya Dr. Ruli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.